Diklat Seni Ludruk Arboyo berada di dalam gedung DPD PDIP. Sementara, gedung DPD PDIP ini terletak di Jawa Timur, Surabaya. Tepatnya ada di Jalan Raya Kendang Sari Industri, nomor 57, Kendang Sari, Kecamatan Tenggelis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Arboyo sendiri itu mulai tahun 82. Itu pun enggak serta-merta langsung berdiri ludruk gitu enggak. Jadi awalnya almarhum Cak Lupus itu merangkak dari lawak, dari anggota lawak yang tadinya 3 orang. Itu pun anggota lawak juga enggak paten terus grupnya 3 itu tetap gitu enggak. Jadi kalau orang Jawa bilang preteli gitu loh. Jadi preteli ganti personil, preteli ganti personil. Terus akhirnya merambah karena beliau lahir di keluarga ludruk, orang tuanya ludruk, dia juga dibesarkan di, kalau dulu kan ada topong ya, jadi selalu ikut bapaknya untuk main ludruk di topong-topong, makanya dia terus menggeluti dunia ludruk, ngelawak di ludruk, dan akhirnya mendirikan ludruk anak. Jadi waktu itu mendirikan ludruk anak bahkan jadi konsumsinya TVRI yang bahkan sampai sekarang sering diputar ulang dengan Joko Brek, Sawu Galing, itu kayak karyanya Cak Lupus pada waktu itu. Kemudian lambat laun semakin kesini ya berdirilah dulunya komunitas, jadi disempurnakan, diarahkan ke ludruk dengan nama Komunitas Ludruk Arboyo, Komunitas Ludruk Arek Surabaya. Tujuannya kalau tujuan awal memang Bunda dan almarhum Cak Lupus memang ingin sekali meregenerasi, karena kita tahu pemain ludruk itu rata-rata pemain ludruk konvensional, jadi pemain ludruk yang sudah lawas-lawas, sudah sepuh-sepuh gitu ya. Mungkin anak-anak, orang tuanya anak-anak itu dulu kalau ngelihat ludruk itu pemainnya sepuh-sepuh. Makanya kita ingin ludruk itu tetap hidup, tetap bisa dikenal sepanjang masa ya. Itu upayanya ya dengan kita regenerasi itu gitu. Dan tidak semua seniman legowo untuk meregenerasi anak-anak. Jadi kadang seniman sepuh itu kalau disuruh regenerasi di pahamnya dia, di mindset dia itu takut mereka kesaing, takut mereka nggak payu gitu loh. Cuman kalau di Arboyo ya kita ikhlas aja, kan di ludruk itu ada peran-peran ya. Yang tua ya jadi peran orang tua gitu kan. Nah kalau orang tua di perano arek nom-noman, sininya udah keriput-keriput mau disulap jadi nom-noman kan ya nggak mungkin gitu. Jadi ya perlunya regenerasi itu gitu. Kalau soal rezeki, soal job, soal payu atau nggak payu itu kita yakin sudah Tuhan yang mengatur, Allah yang sudah mengatur rezeki kita gitu ya. Ya itu penting banget memang ya. Di lingkungan lokal ya untuk terdekat sendiri ya anak-anak yang dekat dengan kita gitu. Jadi kalau bisa kita itu memvirusi anak-anak, mengenalkan seni ludruk dengan mengajak dia hadir latihan seperti ini, lama-lama anak-anak akan menyukai, lama-lama anak-anak penasaran.
lama-lama mereka kepingin belajar ya seperti yang sudah Bunda alami. Jadi Arboyo itu dulu cuma sedikit anaknya, pas habis yang saya bilang tadi pergantian pengurus tadi. Tapi dengan demikian ya kita harus telaten memang ya, harus telaten, dan alhamdulillah sekarang peminatnya juga banyak dan rata-rata anak generasi muda, bahkan ada yang masih SD, ada yang SMP, SMA, SMK, bahkan anak akademisi tertarik dengan budaya seni Ludruk. Nah, di situ kita harus melestarikan. Sebagai seniman yang bersih, terus boleh anggota tidak sebelum tampil yang perlu disiapkan itu banyak banget, seperti penataan kostum, kita harus juga bisa make up, latihan dari gerakan-gerakan yang akan ditarikan. Apa hubungan tari remo dan seni ludruk? Tari remo itu adalah satu seni tari yang memang udah ada pakemnya di kesenian ludruk. Jadi biasanya dibuat untuk pembukaan atau sambutan untuk menyaksikan. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi seorang penari remo? Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sudah tertarik karena di kebudayaan serta di ludruk itu harus bisa tari remo, harus bisa lidung, karawitan, dan sebagainya. Maka saya harus mempelajari semua itu termasuk tari remo. Kalau secara umum seperti yang ada di literatur yang lain, sebetulnya itu adalah kesenian yang mengangkat cerita-cerita rakyat dan waktu perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Catur Hasim sebagai seniman ludruk mampu menggerakkan semangat perlawanan dan kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya, salah satunya adalah kelompok Ludruk Arboyo. Jadi kelompok Ludruk Arboyo ini binaan almarhum Lupus, teman misi perjuangan di Surabaya. Kemudian beliau melatih adik-adik, remaja hingga anak-anak kecil. Kemudian sekarang dilanjutkan oleh Punoni. Pancasila dasar negara kita, punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Esensinya di sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kalau itu memang khas dari ludruk, jadi kami ini hanya bersifat memperkuat atau melestarikan apa yang sudah menjadi pakemnya, sudah tradisinya. Jadi secara detail ya itu adalah ciri khas dari kostum ludruk. Jadi anak Surabaya, anak Jawa Timur itu secara umum itu. Mulai kita, latihan itu teko latihan. Tantangan mungkin nanti bisa apa enggak kita keluar dari karakter diri sendiri. Mungkin kalau dapatnya peran Sarip Tambak Oso, bisa apa enggak kita membawain jadi Sarip Tambak Oso ini. Kalau dagelan, tantangannya nanti gimana kita bisa baca situasi dan kondisi. Umpama dikasih banyolan A, penonton tidak tertarik, tidak ketawa, kita harus bisa ganti ke banyolan B supaya penonton ikut tertarik, bisa fokus ngeliat ke kita. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau kesenian tradisional itu memang sudah menjadi kewajiban bersama untuk dilestarikan. Nah, di era digital ini kan tools ya. Tools artinya para pemain ludruk, seniman, siapapun itu tidak boleh tertinggal oleh kemajuan teknologi. Artinya tinggal bagaimana kesenian ini disesuaikan supaya lebih bisa diterima di masyarakat luas. Jadi justru dengan kemajuan teknologi ini membantu para pelaku seni lebih mudah untuk
dikenal. Saya pikir itu salah satunya. Kalau berkolaborasi sendiri itu memang kalau di seni ludruk itu kan memang kesenian yang kompleks ya. Jadi seni ludruk itu di dalam pertunjukannya itu ada unsur seni tari, ada unsur seni teater, ada unsur seni karawitan, ada unsur seni vokal, ada unsur seni artistik, ada unsur seni bela diri. Jadi sebetulnya di pertunjukan ludruk itu lebih kompleks, lebih lengkap sebetulnya. Pesan dan harapan saya sebagai generasi muda, penonton seluruh itu harus bisa melestarikan kebudayaan mana saja, melestarikan kesenian Jawa, baik yang lainnya. Jangan sampai budaya kita hilang, jangan sampai budaya kita diambil oleh negara lain atau diambil oleh orang asing. Karena sebagai generasi muda, tugas kita juga melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain itu kita harus mencintai kebudayaan Indonesia. Untuk ini terutama untuk generasi muda yang ada di Indonesia, saya mohon atau saya ingin sampaikan lah ya, supaya kita bisa lebih mengenal lagi budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kekuatan dari suatu bangsa. Itu adalah budaya, kekuatan dari suatu bangsa itu adalah budaya. Jadi kita jangan sampai melupakan budaya yang ada di Indonesia, terutama ludruk dan lain sebagainya. Kalau pesan saya sendiri berharap dengan hadirnya mbak-mbak dan mas-mas ini juga ludruk bisa tetap lestari, terutama yang lain anak-anak muda jadi lebih mengerti apa itu ludruk, gimana itu ludruk, seru apa enggak itu ludruk, dan semoga kalau masyarakat luar jadi bisa, kalau istilahnya nanggap itu gimana, dia punya acara ngundang kita supaya satu ludruk bisa tetap lestari, yang kedua pelaku senimannya juga dapat penghasilan.